Lo ngeklik video ini karena judulnya ngena banget di lo. Rahasia-rahasia ini bakal bikin cewek ngerasa pengen banget sama lo. Semua cowok pasti mau punya keunggulan itu. Semacam daya tarik yang bikin rasa suka dia berubah jadi rasa kangen yang dalam. Bahkan pas lo lagi nggak ada di samping dia. Yang kita bahas di sini adalah dinamika nggak kasat mata yang ngatur gimana rasa sayang dan obsesi itu tumbuh. Soal ritme, kehadiran, kontras, hal-hal yang sebenarnya dirasain banyak cowok tapi nggak bisa mereka jelasin. Kita mulai dari dasarnya dulu, menguasai ritme atraksi. Gimana caranya bergerak supaya koneksi tetap hidup tanpa bikin dia ngerasa sesak atau malah ngerasa diabaikan. Kebanyakan cowok nggak paham soal ritme, mereka mainnya ekstrim. Ekstrim pertama itu tipe max. Chat seharian, bales dalam hitungan detik, selalu ada kapan aja, maksa ngobrol padahal udah nggak ada bahasan, dan takut banget sama keheningan. Energi si Max ini kerasa needy atau haus perhatian, meskipun si cowok ngerasa dia lagi romantis. Ekstrim satunya lagi tipe zero, ngilang tiba-tiba, dingin berhari-hari, terus muncul lagi seolah nggak ada apa-apa. Mereka pakai jarak sebagai senjata karena habis nonton konten-konten toksik. Tipe zero ini bikin cowok ngerasa nggak stabil, walaupun si cowok mikir dia itu high value. Dua-duanya bisa matiin rasa tertarik dengan cara yang berbeda. Yang bikin cewek terobsesi itu bukan ekstrim, tapi gelombang. Cowok dengan ritme alami itu bergerak kayak laut, kadang deket, kadang menjauh dikit, tapi di bawahnya selalu ada samudra yang tenang dan kokoh. Pas lo deket, dia ngerasa anget. Pas lo menjauh, dia ngerasa itu hal yang wajar dalam hidup, bukan hukuman. Stabilitas di balik gerakan itulah yang bikin lo kelihatan seksi, bukan nakutin. Dia nggak perlu nebak-nebak versi mana dari diri lo yang bakal muncul hari ini. Dia cuma ngerasa gerakan, bukan perubahan mood yang nggak jelas. Disinilah banyak cowok salah langkah. Mereka dengar kalau jarak bikin kangen, terus jarak itu dijadiin taktik. Mereka sengaja cuekin cewek supaya dikejar. Mereka posting story cuma buat mancing reaksi. Ngilang buat bikin cemburu atau sakit hati emang bisa bikin cewek nempel buat sementara. Tapi itu ngerusak ikatan kalian. Dia ngejar lo sambil ngerasa cemas. Dia nggak bisa percaya sama lo, jadi dia nggak bisa santai. Akhirnya rasa tertarik itu berubah jadi kegelisahan. Kalau lo tujuannya buat bangun hubungan beneran, itu adalah racun. Jarak yang bersih itu beda. Lo menjauh karena lo punya kehidupan. Karena lo nggak nolak buat tenggelam di diri seorang cewek segimanapun lo suka sama dia. Lo nggak narik diri buat nyakitin dia. Lo narik diri buat tetap fokus sama prinsip lo. Pesan tersiratnya simpel. Gue mau sama lo, tapi gue nggak bakal ninggalin jati diri gue demi lo. Cewek bakal ngerasain rasa aman sekaligus kekuatan di situ. Terus gimana caranya jaga ritme pas semuanya lagi lancar? Emosi lo bakal pengen overdosis. Lo bakal ngerasa seneng banget dan insting lo bilang lagi dan lagi. Chat lebih lama, telepon tiap malam, ketemu tiap hari. Lo pengen peras setiap momen sampai kering. Kalau lo nurutin nafsu itu, lo bakal ngebakar koneksi kalian. Terlalu banyak gula itu malah bikin rasa aslinya hilang. Langkahnya adalah tetap satu tingkat di bawah maksimal. Nikmatin momennya sepenuhnya, terus selesain dikit lebih awal selagi suasananya masih asyik. Bukan dengan cara robotik, tapi dengan cara yang tenang. Lo ketawa, lo ada di situ, terus lo bilang, oke, gue cabut dulu ya, besok jadwal gue padat. Dan lo beneran pergi. Lo nggak batalin jadwal gym cuma karena tiba-tiba dia kosong. Lo nggak begadang teleponan kalau lo tahu itu bakal ngerusak produktivitas lo besok. Lo nggak biarin hidup lo cuma muter di jadwal dia. Lo tunjukin ke dia kalau bahkan dalam kesenangan pun lo tetap punya prinsip. Hal itu bakal nyiptain antisipasi di diri dia. Dia bakal pulang sambil mikir, tadi seru banget ya, pengen lagi deh. Otaknya bakal muter ulang momen-momen manis tadi. Dia mikir apa yang mau diomongin buat pertemuan selanjutnya. Dia pengen episode selanjutnya. Kalau lo selalu kasih 200%, gak ada ruang buat imajinasi dia bernafas. Kalau lo kasih 60% yang solid dan simpen sisanya buat nanti, lo ninggalin rasa lapar yang sehat, bukan kelaparan yang bikin menderita. Terus, kapan lo harus narik diri? Bukan karena dia lama bales chat, bukan karena dia bertingkah biasa aja, dan bukan buat pamer kekuatan. Lo narik diri cuma kalau salah satu dari 3 hal ini terjadi. Pertama, dia mulai nganggep kehadiran lo kayak angin lalu. Gak ada usaha, gak ada apresiasi, gak ada investasi dari dia. Kedua, dia mulai ngetes batasan lo dengan cara yang gak sopan. Nyoba lihat seberapa jauh dia bisa ngeremehin lo. Ketiga, lo sadar diri, lo mulai gak seimbang. Mulai obsesi, mikir berlebihan, ninggalin rutinitas, dan jadiin dia sumber kebahagiaan utama. Di momen-momen itulah, narik diri bakal bikin lo tetap sehat dan bikin koneksi kalian tetap jujur. Dan narik diri itu bukan berarti ngeghosting. Sebagian besar waktu itu artinya lo berhenti jadi mesin penggerak segalanya. Lo berhenti chat duluan terus-terusan. Lo nggak usah paksain obrolan kalau dia cuma balas sepatah kata.
Lo nggak ngejar kalau dia batalin janji berkali-kali. Lo nggak lari buat nyembuhin rasa bosen atau mood swing dia. Biarin hening itu ada. Biarin dia ngerasain kalau hubungan itu butuh dua orang yang kerjasama. Kalau dia ngargain apa yang lo bawa, dia bakal ngerasain perubahan itu dan mulai investasi lagi. Dia bakal nyariin, nanya kabar, dan narik lo balik. Kalau dia nggak usaha, ya berarti lo dapat kenyataan lebih awal. Itu bukan penolakan, itu namanya lo lagi ngelindungin waktu lo sendiri. Kapan lo harus maju? Pas 3 hal ini sejajar. Dia ada di situ, ngerespon, nunjukin minat, nanya soal lo, nggak cuma bahas dirinya sendiri. Dia sopan, nggak nganggap lo cuma pilihan cadangan atau mainan. Dan lo ngerasa tenang, bukan putus asa. Lo pengen dia, tapi lo nggak butuh dia buat sekedar napas. Pas kenyataannya kayak gitu, lo bisa lebih hangat dan lebih sering kasih waktu. Lo bisa ngerencanain waktu bareng lebih banyak, tapi hidup lo tetap nggak boleh hancur demi dia. Lo tetap punya proyek, teman-teman, latihan, dan waktu buat diri sendiri. Kalau lo jadiin dia si matahari, seluruh dunia lo bakal muter di dia doang. Dia bakal ngerasa keberatan itu dan daya tarik lo bakal hilang. Lo bakal berhenti jadi cowok yang punya gravitasi dan malah jadi cowok yang gantung di lehernya. Checkpoint rahasia lainnya adalah gimana cara lo balik setelah jarak. Kadang-kadang lo bakal beneran sibuk. Kerjaan, latihan, urusan keluarga, hal-hal yang bikin cowok jadi lebih tajam. Mungkin lo jarang balas beberapa hari. Kalau itu asli karena sibuk, ya nggak apa-apa. Cara lo balik yang salah adalah dengan ngasih penjelasan panjang lebar, minta maaf 1000 kali, terus ngasih perhatian berlebihan buat ngebusin kesalahan. Itu kelihatan kayak lo ngerasa bersalah dan ketergantungan. Cara balik yang benar adalah tenang dan stabil. Lo balik dengan vibe yang sama kayak sebelumnya. Santai, ada di situ, biasa aja. Kalau emang butuh penjelasan, bikin simpel aja. Beberapa hari ini jadwal lagi padat banget, gue fokus nyelesain kerjaan. Terus lanjut lagi. Dia bakal ngerasain 2 hal. Lo punya kehidupan yang nyata, dan pas lo ada di samping dia, lo beneran ada buat dia. Tapi dengerin ini, lo nggak bisa pura-pura punya ritme dalam jangka panjang. Kalau lo cuma akting sibuk padahal aslinya lo di rumah mikirin dia seharian, stalking story-nya, nungguin chatnya, itu bakal ketahuan. Diem lo bakal kerasa kayak lagi ngambek. Sibuk lo bakal kerasa kayak lagi acting. Cewek itu jago banget ngerasain kalau tingkah laku lo nggak sinkron sama kondisi mental lo. Jadi solusi yang lebih dalam bukan pura-pura sibuk, tapi bangun kehidupan yang benar-benar nyata yang secara alami nyiptain ritme itu. Isi hari-hari lo dengan hal yang penting. Badan lo, keuangan lo, pikiran lo, skill lo, keluarga lo, kerjaan lo, dan misi hidup lo. Pas hidup lo penuh, lo nggak butuh manipulasi buat nyiptain ruang. Ruang itu bakal ada dengan sendirinya karena lo lagi hidup. Dan pas lo kasih perhatian, itu bakal terasa berkesan karena itu nyata. Itulah kenapa semua bahasan soal seduksi dan psikologi ini bakal 10 kali lebih gampang kalau hidup lo nggak kosong. Cowok yang hidupnya kosong pakai trik karena dia nggak punya hal lain buat dibanggain. Cowok yang hidupnya penuh bisa jujur karena kalaupun si cewek pergi, dunianya tetap kaya. Singkatnya, lo nggak lagi main tarik ulur kayak anak SMA. Lo lagi ngejalanin hidup lo dan biarin dia ngerasain lo kayak gelombang. Kadang dekat, kadang jauh. Tapi selalu stabil, sopan, dan punya sisi misterius di intinya. Kalau dilakukan dengan niat baik, ini bikin koneksi lebih dalam dan sehat. Kalau dilakukan dengan niat jahat, lo bisa bikin cewek nggak bisa tidur dan nangisin lo berbulan-bulan. Lo cukup pinter buat ngelakuin dua-duanya. Jadi pilih mau jadi cowok yang kayak gimana. Sekarang setelah dasarnya kuat, kita masuk ke penguat hasrat, desire intensifiers. Ini yang ngebedain antara dia cuma seneng sama lo, atau lo menetap di pikirannya, bahkan pas dia lagi nyoba fokus. Ada 3 hal. Pertama, kepadatan perhatian, attention density. Kebanyakan cowok mikir rasa tertarik itu rumusnya lebih banyak waktu, lebih banyak chat, dan lebih banyak telepon. Perhatian itu emang penting, tapi yang bikin cewek kecanduan bukan jumlahnya, melainkan intensitasnya. Otaknya dia nggak bakal terkesan sama perhatian yang banyak tapi lemah. Dia bakal ingat momen-momen pendek tapi padat. Lo tahu kan perhatian yang encer? Pas seseorang lagi bareng lo tapi pikirannya kemana-mana. Mata ngeliatin sekitar, HP nyala terus, dengerinnya cuma setengah-setengah. Itu nggak berkesan buat siapapun. Perhatian yang padat itu pas selama beberapa menit, rasanya kayak nggak ada apa-apa di ruangan itu kecuali lo dan dia. Lo nggak multitasking, lo nggak main HP, lo nggak cuma nunggu giliran ngomong. Lo dengerin pakai seluruh muka lo. Lo perhatiin nadanya, jedanya, apa yang dia omongin cepet, apa yang dia hindari. Lo sadar perubahan pas dia bahas keluarga. Ada binar di matanya pas dia bahas apa yang dia suka. Atau ada ketegangan pas dia bahas hal yang nyakitin. Terus lo ngerespon dengan cara yang nunjukin lo beneran paham.
Lo ngomong gitu kayaknya lo lebih kesel dari yang lo akuin ya. Atau pas lo bahas itu energi lo langsung berubah. Kalimat-kalimat kecil itu ngasih tahu dia kalau cowok ini beneran ada di sini bareng gue. Itu rasanya kayak candu karena jarang ada orang yang bisa ngelihat dia sejelas itu. Dan kuncinya, jangan terusin momen itu sampai hambar. Pas lagi di puncaknya, lo udahi. Lo tutup teleponnya, lo selesaiin kencannya, lo balik ke hidup lo. Yang bakal nyangkut di dia bukan durasinya, tapi perasaan dilihat sepenuhnya itu. Pikiran dia bakal muter ulang perasaan itu nanti, dan itulah rasa rindu. Kedua, cermin potensi, the mirror of potential. Setiap cewek bawa dua versi dirinya. Satu adalah siapa dia hari ini, versi yang dibentuk sama hidup, keluarga, dan rutinitas. Satunya lagi adalah siapa yang dia pengen jadi secara rahasia, versi yang dia bayangin pas lagi sendirian di malam hari. Mungkin dia pengen jadi kreatif tapi nggak pernah punya ruang. Mungkin dia pengen jadi lebih lembut tapi keadaan maksa dia jadi keras. Mungkin dia pengen petualangan tapi lingkungannya ngebosenin. Kebanyakan cowok abai sama versi itu, atau malah ngetawain dia. Lo lakuin hal yang lebih berkelas. Pas dia bilang, kayak sekilas aja, gue selalu pengen tinggal di dekat laut, atau gue dulu suka gambar. Jangan cuma dianggap angin lalu, jangan ceramahin dia. Lo cerminin itu dengan tepat. Gue bisa ngebayangin, lo bakal ngerasa lebih hidup di sana. Atau, lo nggak kedengeran kayak orang yang cuma suka gambar. Lo kedengeran kayak orang yang ninggalin bagian penting dari dirinya. Lo lagi megang cermin buat nunjukin versi dirinya yang dia harap ada orang yang percaya. Kuncinya, lo nggak ngeklaim kepemilikan. Lo nggak bilang, sama gue lo bakal jadi ini. Lo bilang, ini udah ada di dalam diri lo, gue bisa lihat itu. Soal lo mau jalanin atau enggak, itu pilihan lo. Itu bikin dia ngerasa luas pas ada di dekat lo. Dia nggak cuma ngerasa diinginkan, dia ngerasa lebih deket sama versi terbaik dirinya. Orang nggak bakal mau kehilangan orang yang bikin mereka ngerasa lebih berharga. Ketiga, ketidakhadiran maskulin sebagai kontras. Rasa tertarik itu nggak bisa napas kalau lo selalu nempel di atas dia. Kayak parfum, kalau dicium terus-terusan lama-lama baunya hilang. Ketidakhadiran maskulin itu bukan ghosting atau hukuman. Itu adalah fakta bahwa di hari-hari tertentu, lo sepenuhnya ada di dunia lo sendiri. Lo lagi fokus kerja, latihan, ngebangun sesuatu. Energi lo muter ke dalam karena lo cowok yang punya misi, bukan karena dia bikin salah. Kalau emang ada daya tarik di situ, dia bakal ngerasain kontrasnya. Dia ingat kemarin perhatian lo begitu padat dan hidup. Hari ini lo lebih diam. Otaknya bakal nyambungin dua kondisi itu. Dan yang dia kangenin bukan cuma fisik lo, tapi perasaan dilihat sama lo tadi. Rasa kehilangan itu yang nyiptain daya tarik. Bahayanya adalah cowok sering nyalahgunain ini buat jadi alat kejam. Mereka ngilang biar si cewek panik, sengaja nggak bales biar ngerasa berkuasa. Pas balik, mereka minta bukti kesetiaan. Itu bukan ketidakhadiran maskulin, itu rasa minder yang dibungkus topeng. Ketidakhadiran maskulin yang asli itu bersih. Lo bisa diam sehari 2 hari karena hidup butuh fokus. Dan pas lo balik, lo stabil. Nggak ada pasif agresif, nggak ada rasa bersalah, nggak ada tes-tesan. Lo balik dan kasih perhatian lagi. Dari sisi dia, ini kerasa kayak gelombang yang stabil. Kadang deket banget, kadang jauh tapi tenang. Selalu cowok yang sama di belakangnya. Terlalu sering deket, lo jadi kayak oksigen, biasa aja. Terlalu sering jauh, lo jadi kayak kekacauan. Keseimbangan itulah yang bikin rasa percaya dan rasa tertarik tetap hidup bareng-bareng. Ingat, ini semua bukan soal berlagak superior. Ini soal jadi cowok yang berpusat pada dirinya sendiri. Rasa tertarik tumbuh paling subur di sekitar cowok yang bisa ngurus hidupnya sendiri, ngerasain emosinya tanpa tenggelam di dalamnya, dan kasih ruang buat cewek buat melangkah ke arah lo secara sukarela. Itulah petanya. Bangun dasarnya dengan ritme dan harga diri, terus perkuat dengan perhatian yang padat, cermin dari potensi terbaiknya, dan kontras yang bersih lewat ketidakhadiran lo. Lakuin dengan benar, dan cewek nggak cuma bakal pengen sama lo, tapi mereka bakal ngerasa lebih aman, lebih hidup, dan lebih kecanduan sama versi diri mereka yang muncul pas mereka ada di dekat lo. Sampai ketemu di video berikutnya.